Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Mengenal perangkat yang bikin Quartararo gagal finish, dibikin Ducati, ini fungsinya. Masalah pada rear head device di motor Yamaha YZR-1 bikin Fabio Quartararo gagal finish. Apa sebenarnya fungsi perangkat yang dikembangkan Ducati itu? Fabio Quartararo gagal finish di MotoGP Inggris. Padahal, penampilan Quartararo cukup menjanjikan. Dia memulai balapan dari posisi pertama. Selepas start, rider Yamaha MotoGP itu pun masih sanggup mempertahankan posisinya di depan. Dia juga sempat meninggalkan rival-rivalnya dengan jarak waktu hingga 4 detik. Tapi sayang, lagi bagus-bagusnya memimpin, tiba-tiba motornya bermasalah. Dia sempat mencoba kembali ke lintasan namun akhirnya menyerah dan meminggirkan motornya. Quartararo sedih bukan main, dia sudah cukup percaya diri bisa juara lagi. Dia pun terhenti dan menangis di pinggir lintasan. Usut punya usut, Quartararo mengungkap masalah terjadi pada perangkat rear head device. Ini balapan yang sangat luar biasa bagi kami, tapi sayangnya kami memiliki masalah teknis dengan rear head device. Saya pikir ini akan jadi, balapan kami, semuanya berjalan baik. Saya tahu kapan harus cepat, saya tahu kapan harus mengerem ekstra dengan pertimbangan angin, beber Quartararo dilansir laman Yamaha MotoGP. Motornya yang terbaik sejauh ini. Saya membalap dengan bagus dan saya akan jadi yang tercepat. Jadi masih ada kesempatan, harapannya. Saya pikir kami sudah membuat langkah. Belum cukup memang, tapi kami semakin kuat dan kuat. Saya menjalani balapan yang bagus. Saya tak bilang ini yang terbaik sepanjang karir, tapi setidaknya dalam 3-4 tahun terakhir. Jelas saya sangat kecewa, tapi saya pikir kami harus tetap menegakkan kepala, sambungnya lagi. Buat kamu yang belum tahu, rear head device adalah perangkat pengaturan ketinggian belakang motor. Perangkat ini dipopulerkan oleh Ducati. Lewat perangkat ini, ketinggian motor di bagian depan dan belakang bisa diatur secara terpisah. Biasanya, pebalap MotoGP mengaktifkan right head device saat start sehingga ketinggian motor lebih rendah untuk mendapatkan performa terbaik ketika start. Manfaat dari performa tersebut dimulai dengan peningkatan anti-wheelie yang mencegah roda depan terangkat. Kemudian dilanjutkan dengan hambatan aerodinamika yang sedikit lebih rendah di sepanjang lintasan lurus. Hingga stabilitas pengereman yang lebih baik di tikungan. Front right head device sendiri sudah resmi dilarang penggunaannya sejak musim 2023 ini. Menurut Dorna Sports, mengubah ketinggian kendaraan saat motor dipacu dengan kecepatan tinggi, sangat berisiko bagi pebalap. Setelah front right head device, Dorna Sports bakal melarang rear right head device pada tahun 2027. Hot News, Pecco Bagnaia hengkang, selamat tinggal untuk Ducati. Kembali media Italia membahas seputar bursa transfer pembalap terkini. Salah satu spekulasinya dan menjadi pertanyaan besar adalah, akankah Ducati dan Bagnaia berpisah dan mengucapkan selamat tinggal? Pasar pebalap MotoGP kini memang sedang bergejolak. Berita terbaru setelah balapan Silverstone menyeruak dengan kondisi Pecco Bagnaia semakin tidak puas dengan Ducati. Semenjak kedatangan pembalap bintang dan kuat sekelas Marc Marquez sedikit banyak perhatian ke Pecco pastinya akan berkurang, berbeda saat Pecco tandem bareng Jack Miller atau Enea Bastianini. Di paddock MotoGP, masih ada pembicaraan tentang kontrak dan pergerakan pasar, dan pastinya banyak berita tarik ulur pembalap untuk kontrak musim berikutnya, bahkan dalam jangka pendek seperti yang barusan adalah Jorge Martin. Pecco Bagnaia, Pedro Acosta, dan Enea Bastianini adalah 3 nama yang menjadi sorotan, tetapi tidak hanya itu. Kembalinya juara bertahan Jorge Martin ke lintasan balap masih tidak terduga, meskipun semuanya menunjukkan bahwa pebalap asal Madrid itu akan menghabiskan kontraknya dengan Aprilia hingga tahun 2026. Saat ini Pecco Bagnaia yang menjadi sorotan. Pertama-tama karena situasi sulit yang dihadapinya dengan GP25, sementara rekan setimnya tampak mampu mengatasi masalahnya, paling tidak lebih baik dari Pecco, saat ini Marc pimpin klasemen. Di Silverstone Pecco kembali terjatuh dalam balapan dan tidak memperoleh poin untuk klasemen meski dia finish di posisi ke-6 di sprint. Feeling dengan Ducati GP25 tampaknya tidak membaik, sebaliknya. Situasinya tampak makin buruk, ia menderita kurangnya cengkeraman saat memasuki tikungan dan kesulitan mengendalikan motor saat menikung. Gigi Dalikna dan teknisi lain memikirkan apa yang tidak berjalan sesuai rencana. Motornya mirip dengan tahun lalu, tetapi tidak bekerja dengan cara yang sama. Mereka tidak tahu mengapa ini terjadi, kata juara MotoGP 2 kali itu.
Sementara itu, persaingan semakin ketat dan Yamaha bisa jadi tujuan di masa depan untuk pebalap Italia itu. Pecco memiliki kontrak dengan Ducati hingga akhir musim 2026. Pabrikan Yamaha ingin mencoba, tetapi murid VR46 Academy itu bermaksud untuk menghormati kontrak itu dalam hal apapun. Hubungannya yang panjang dan gemilang dengan Ducati tidak akan tercoreng oleh beberapa balapan sulit dan akhirnya hengkang sebelum waktunya, meskipun bisa ditebak hasilnya di kejuaraan MotoGP. Apakah Pecco bisa juara dunia lagi tahun 2026? Memikirkan gelar juara dunia saat ini hanyalah ilusi. Di sisi lain Fabio Quartararo dan M1 terbukti sedang meningkat. Apakah itu cukup untuk membuat Bagnaia berubah pikiran, dan menerima jika Yamaha menginginkannya gantikan Alex Rins setelah 2026? Yamaha juga tengah menggarap lini depan lain. Kedatangan Toprak Razgatlioglu di Pramac sudah dekat. Pengumuman itu bisa saja terjadi selama GP Italia, balapan kandang tim asal Italia itu. Dan berita lainnya ada kemungkinan penarikan sebagian motor KTM, menjadi 2 motor saja. Mereka akan siap menurunkan 2 motor di grid untuk kejuaraan dunia MotoGP berikutnya. Artinya tim satelit KTM akan dikurangi. Di jajaran pembalap KTM, suasana hati Pedro Acosta yang buruk sudah terlihat, karena ia menginginkan Ducati dengan segala cara. Dalikna tengah mencari ruang kosong untuk talenta Spanyol itu. Ada juga minat dari tim VR46, tetapi solusi yang tidak merugikan masih akan membutuhkan waktu. Terakhir tentang Enea Bastianini. Pramac mengincar pebalap asal Rimini itu. Tak lupa kita harus mencermati apa yang akan terjadi antara Aprilia dan Jorge Martin. Marc Marquez menyebut, Silverstone bak kolam renang gegara tumpahan oli. Marc Marquez mengomentari insiden yang terjadi pada balapan MotoGP Inggris 2025. Marc Marquez menyebut sirkuit Silverstone bagaikan kolam renang gegara insiden oli tumpah. Drama terjadi pada awal MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Oli tercecer di trek menyusul insiden antara Franco Morbidelli dan Alex Espargaro. Akibatnya, lintasan menjadi basah dan membahayakan pebalap. Marc Marquez jadi salah satu rider yang mengalami crash sebelum red flag berkibar. Beruntung, The Baby Alien dapat bangkit dan melanjutkan balapan dari awal. Marquez pada akhirnya berhasil finish ketiga setelah terlibat duel sengit dengan Franco Morbidelli di lap akhir. Marco Bezzecchi keluar sebagai pemenang MotoGP Inggris 2025. Itu seperti kolam renang. Saya meluncur dan melihat pembatas. Saya tahu kalau di sana empuk. Saat saya terbentur, saya mesti kuat, kata Marquez, dikutip dari Crash. Kejadiannya setelah crash tapi momen tersebut tidak menakutkan. Anda tahu harus berhenti. Motornya baik-baik saja untuk bisa lanjut, hanya layar depan yang bermasalah, sambungnya. Saya adalah pembalap paling beruntung hari ini karena bendera merah memberi saya kesempatan kedua, Marc Marquez mengungkapkan.